Hai semuanya, nama saya Karis dan saya dari kelas 10 IPA 2. Dan sekarang saya mau mempresentasikan mengenai peran Roh Kudus secara umum. Apa aja sih peran Roh Kudus secara umum? Yang pertama, Roh Kudus memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan yang kedua, membimbing kita dalam keputusan kita. Dan yang ketiga, menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia bagi kita. Dan yang keempat, Roh Kudus menuntun kita supaya kita hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang kelima, Roh Kudus juga sebagai penghubung antar umat seagama maupun bukan. Kemarin saya jelaskan, memang Roh Kudus itu cuma dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, apa sih maksudnya sebagai penghubung antar umat seagama dan bukan? Maksudnya adalah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus berperan sebagai garam dan terang dunia yang mempersatukan umat manusia oleh karena pertolongan dari Roh Kudus. Dan sekarang saya mau menjelaskan mengenai ayat Alkitabnya. Yang pertama itu Yohanes 14 ayat 16 sampai 27. Penghibur dapat mengajar kita dan mendatangkan segala hal dalam ingatan kita. Dan yang kedua, Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus memberikan kesaksian mengenai Bapa dan Putranya. Dan yang ketiga, Galatia 5 di ayat 22 sampai 23. Paulus menguraikan mengenai buah roh. Dan yang keempat, Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus merupakan penolong bagi kita. Dan yang kedua, tema kedua, apa saja tanda-tanda kita yang sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita dan berikanlah contohnya. Yang pertama itu menaati Roh Kudus. Kalau kita memiliki Roh Kudus, kita pasti sepenuh hati taat kepadanya. Contohnya kita pergi ke gereja bukan karena paksaan maupun disuruh ya, namun karena kita memang memiliki kerinduan kepada Tuhan Yesus dan kepada firman-Nya. Dan yang kedua, kita pasti hidup kudus. Ini contoh, kita tidak akan mengikuti pergaulan yang buruk. Ini khususnya bagi remaja ya, karena sekarang banyak banget teman-teman yang menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, kita pasti menjunjung tinggi firman Tuhan. Maksudnya apa sih? Kalau kita baca kitab, kita tidak akan meragukan firman Tuhan. Namun saat kita membacanya, kita akan mengerti dan juga langsung percaya kepada firman tersebut. Dan yang keempat, kita pasti menghasilkan buah roh. Yaitu contohnya kita pasti berbuat baik, berbuat tulus, dan juga murah hati kepada sesama kita. Sekian presentasi dari saya, kiranya bisa bermanfaat dan jika ada salah kata maupun pengucapan mohon dimaafkan. Bye!